Bertanya dengan bijak, menggali pemahaman melalui pertanyaan efektif. Bismillahirrohmanirrohim. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini, meskipun dalam konteks dakwah, memberikan kita pelajaran tentang pentingnya menggunakan cara dan kata-kata yang bijak dalam berkomunikasi dan mengajak kepada kebaikan, termasuk dalam bertanya untuk menggali pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang senantiasa menjadi sumber inspirasi, pada video sebelumnya kita telah mengupas tuntas seni mendengarkan aktif. Kini, mari kita lengkapi keterampilan komunikasi kita dengan satu lagi alat yang sangat ampuh, yaitu kemampuan bertanya secara efektif dan bijaksana. Jika mendengarkan adalah tentang menerima dan memahami, maka bertanya adalah tentang memandu, menggali, dan merangsang pemikiran. Pertanyaan yang tepat, diajukan pada waktu yang tepat, dapat membuka pintu wawasan baru, baik bagi siswa maupun bagi kita sebagai guru. Pertanyaan bukan hanya untuk mencari jawaban faktual, tetapi dalam konteks bimbingan dasar, pertanyaan memiliki tujuan yang jauh lebih mendalam. Apa saja tujuan kita bertanya kepada siswa dalam proses pendampingan? Pertama, tentu untuk mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai situasi, perasaan, pikiran, dan pengalaman siswa. Kedua, untuk mengklarifikasi hal-hal yang mungkin masih ambigu atau belum kita pahami sepenuhnya dari cerita siswa. Ketiga, untuk mendorong elaborasi, yaitu mengajak siswa berbicara lebih banyak dan lebih detail mengenai suatu topik. Keempat, dan ini sangat penting, untuk merangsang refleksi dan pemikiran kritis siswa. Pertanyaan yang baik dapat membantu siswa berpikir lebih dalam tentang masalahnya, penyebabnya, konsekuensinya, dan berbagai kemungkinan solusi. Kelima, pertanyaan juga berfungsi untuk memfokuskan pembicaraan agar diskusi tetap relevan dan tidak melebar kemana-mana. Keenam, untuk membantu mengidentifikasi perasaan dan kebutuhan yang mungkin belum disadari atau diungkapkan oleh siswa. Dan ketujuh, pertanyaan yang memberdayakan dapat membantu siswa merasa lebih kompeten dalam menganalisis situasinya sendiri dan menemukan jalan keluarnya. Ada berbagai jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan, masing-masing dengan tujuan dan efek yang berbeda. Mari kita kenali beberapa di antaranya. Jenis pertanyaan yang paling umum kita kenal adalah pertanyaan terbuka. Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan ya atau tidak, atau jawaban singkat lainnya. Pertanyaan ini biasanya dimulai dengan kata tanya, seperti apa, bagaimana, bisa ceritakan lebih lanjut tentang, atau menurutmu. Tujuannya adalah untuk mendorong siswa bercerita lebih banyak, mengeksplorasi pikiran dan perasaannya. Contohnya, bagaimana perasaanmu mengenai kejadian tadi pagi di kelas? Lawan dari pertanyaan terbuka adalah pertanyaan tertutup. Pertanyaan ini biasanya hanya membutuhkan jawaban singkat, seperti ya atau tidak, atau fakta spesifik, dan sering dimulai dengan apakah, kapan, siapa. Pertanyaan tertutup berguna untuk mengumpulkan fakta spesifik atau mengkonfirmasi informasi. Namun, hati-hati. Terlalu banyak pertanyaan tertutup bisa membuat percakapan terasa seperti interogasi. Gunakanlah secara bijak dan seimbang dengan pertanyaan terbuka. Selanjutnya, ada pertanyaan menggali. Ini adalah pertanyaan lanjutan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih detail atau lebih dalam dari jawaban siswa sebelumnya. Misalnya, jika siswa berkata, "Saya kesal saja," kita bisa bertanya lebih lanjut. Apa yang secara spesifik membuatmu merasa kesal? Mirip dengan itu, ada pertanyaan klarifikasi yang kita gunakan untuk memastikan pemahaman kita benar jika pernyataan siswa ambigu. Contoh, ketika kamu bilang semuanya berantakan, bagian mana yang paling terasa berantakan buatmu? Kemudian, ada pertanyaan reflektif. Pertanyaan ini dirancang untuk mendorong siswa merenungkan pengalaman, perasaan, atau perilakunya sendiri. Misalnya, setelah kejadian itu, apa yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri? Atau, bagaimana menurutmu perasaan temanmu ketika kamu mengatakan hal itu? Ada juga pertanyaan hipotetis, atau bagaimana jika pertanyaan ini meminta siswa membayangkan suatu skenario atau kemungkinan. Tujuannya untuk mendorong pemikiran kreatif dan membantu siswa mengeksplorasi berbagai pilihan atau konsekuensi. Contoh, seandainya kamu memutuskan untuk mencoba cara belajar yang baru, apa hasil yang kamu harapkan? Yang tak kalah penting adalah pertanyaan yang berfokus pada solusi. Pertanyaan jenis ini mengarahkan fokus siswa dari masalah ke solusi, kekuatan, dan momen-momen di mana masalah tidak terjadi.
atau kurang parah. Ini sangat memberdayakan. Contohnya, meskipun situasinya sulit, apa satu hal kecil yang berhasil kamu lakukan dengan baik minggu ini terkait masalah ini? Atau keterampilan apa yang kamu miliki yang bisa membantumu menghadapi situasi ini? Bapak dan Ibu guru, bagaimana kita menggunakan berbagai jenis pertanyaan ini secara efektif? Tidak ada formula pasti, namun beberapa panduan bisa kita ikuti. Biasanya, awali percakapan dengan pertanyaan terbuka untuk mendorong siswa bercerita. Gunakan pertanyaan menggali dan klarifikasi untuk memperdalam pemahaman. Selipkan pertanyaan reflektif untuk mendorong introspeksi. Dan ketika siswa sudah cukup mengeksplorasi masalahnya, pertanyaan berfokus solusi bisa membantu mengarahkan ke langkah positif. Namun, ada juga hal-hal yang perlu kita hindari saat bertanya. Jangan mengajukan terlalu banyak pertanyaan beruntun, seperti sedang menginterogasi. Hindari pertanyaan ganda dalam satu kalimat, karena akan membingungkan. Sesuaikan kompleksitas pertanyaan dengan usia siswa. Dan yang penting, berikan siswa waktu untuk berpikir dan merespons. Jangan terburu-buru menjawab pertanyaan kita sendiri. Satu lagi yang perlu diwaspadai adalah pertanyaan mengapa yang bisa terkesan menghakimi. Misalnya, mengapa kamu melakukan itu? Seringkali membuat siswa defensif. Mungkin lebih baik diganti dengan apa yang membuatmu memutuskan untuk melakukan itu? Atau apa yang ada di pikiranmu saat itu? Menggabungkan seni, mendengarkan aktif dengan kemampuan bertanya yang bijak akan menjadikan kita sebagai komunikator yang jauh lebih berdaya dalam membantu peserta didik. Ini adalah keterampilan yang, sekali lagi, membutuhkan latihan dan kepekaan. Pada video berikutnya, kita akan membahas bagaimana memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif. Sebuah komponen penting lainnya dalam komunikasi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.